Hai, selamat datang di tutorial Semantic Web bersama saya Ismail Fahmi dari gracenews.com. Di video ketiga ini, kita sedikit mundur ke belakang, yaitu kita akan melihat struktur materi tentang Semantic Web. Setelah Anda mengenal apa itu Semantic Web dan sedikit tentang RDF, selanjutnya kita akan melihat apa yang akan kita pelajari di pembahasan tentang Semantic Web ini. Baiklah ya. Di video pertama kita sudah belajar tentang pengenalan tentang Semantic Web, dan di video kedua kita sudah mempelajari tentang RDF, dan berikutnya kita akan membahas tentang RDFS ya. RDF skema. Apa yang dimaksud dengan RDFS? Ya, RDFS ini adalah layer ontologi yang kita terapkan pada RDF ya. Sebagai contoh, kalau RDF itu menjelaskan ya, tentang instan, contoh data, misalnya pesawat terbang membutuhkan aftur misalnya. Nah, RDFS ini memberikan satu generalisasi atas contoh tadi. Maka untuk RDFS kita bisa bilang bahwa pesawat membutuhkan bahan bakar. Jadi nanti detailnya kita akan bahas di video yang keempat ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang OWL. OWL adalah Web Ontology Language ya. RDF ini sebetulnya sudah mengandung ontologi, tetapi ontologi di RDF itu masih sangat umum ya, untuk semua domain, misalnya domain kesehatan, pertanian, atau apapun itu, semuanya sama RDF-nya, struktur ontologinya. Nah, dengan OWL ini kita bisa membuat ontologi yang spesifik untuk masing-masing domain. Oke, kita akan bahas di video kelima nanti. Nah, setelah kita mengerti RDF dan OWL, kita baru masuk lebih detail tentang ontologi. Nanti kita akan bahas konsep ontologi. Ini konsep sangat penting ya, kita perlu paham dulu apa yang dimaksud dengan ontologi. Kemudian kita akan melakukan praktek menggunakan software yang bernama Prodigy. Kita akan mendesain ontologi, kemudian juga kita akan belajar memasukkan instances atau data-data ke dalam ontologi tersebut. Nah, setelah kita memiliki ontologi, tentunya kita ingin bertanya kepada ontologi tersebut ya. Nah, untuk memberikan pertanyaan atau query, kita akan belajar tentang SparkQL ya. SparkQL adalah query language untuk RDF data. Di sini nanti kita akan melakukan praktek, dan untuk praktek kita akan menggunakan ontologi yang sudah kita bangun di dalam Prodigy. Karena Prodigy ini sifatnya untuk data yang cukup kecil, untuk standalone misalnya, dan bukan untuk production. Jika kita ingin membuat aplikasi yang sangat besar, kita nggak bisa menggunakan Prodigy, maka kita perlu menyimpan triple atau data-data RDF ya, ontologi dan instansnya ya, kita katakan sebagai triple. Nah, triple ini akan kita simpan ya ke dalam triple engine tertentu. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan misalnya Sesame atau Jena ya. Ini adalah contoh dari dua triple store yang saat ini ada, mudah diinstal ya, bisa kita pakai dengan bebas, dan cukup cepat untuk produksi. Oke, selanjutnya kita akan membuat aplikasi sederhana ya, untuk Semantic Web. Ya, kita bisa membuat dengan berbagai macam bahasa, misalnya PHP, Java, Ruby, dan seterusnya. Nah, untuk tutorial ini kita akan menggunakan PHP untuk membuat aplikasi Semantic Web yang sederhana. Nah, selanjutnya karena Sesame atau Jena ini sendiri, meskipun sudah sangat bagus untuk menangani data yang sangat besar, namun jika kita membuat aplikasi yang membutuhkan traffic yang sangat tinggi, query yang sangat besar, Sesame tidak akan mampu atau prosesnya akan sangat lama ya. Untuk itu kita akan mengindeks data yang
sudah kita miliki, atau triple yang kita miliki ini menggunakan search engine yang khusus untuk query ya. Jadi query bisa sangat cepat. Misalnya kita menggunakan Lucene atau Solr ya. Ini adalah software open source untuk search engine pada umumnya. Tetapi kita akan menggunakan Lucene atau Solr ini untuk mengindeks data semantik web kita. Oke, kira-kira inilah adalah struktur dari materi yang kita bahas tentang semantik web untuk sementara ya. Barangkali nanti kalau dalam perjalanan ada materi yang lain yang akan ditambahkan, kita akan masukkan juga dalam struktur ini. Tetapi untuk awal, sebagai gambaran, ini adalah roadmap yang akan kita lalui sehingga kita siap untuk membangun satu aplikasi. Anda bisa lihat di sini, ternyata untuk bisa membangun sebuah aplikasi semantik web itu tidak mudah, ya, karena learning curve itu cukup panjang ya. Untuk mempelajarinya itu banyak hal yang harus dikuasai. Jadi jika seandainya kita seorang programmer, kemudian ingin segera membangun semantik web, itu relatif lebih lama waktu yang dibutuhkan dibandingkan dengan seandainya kita membangun aplikasi berbasis database sederhana, misalnya menggunakan MySQL. Tetapi kalau kita mau benar-benar membangun aplikasi yang berbasis semantik web, ya kita paling tidak harus mengetahui konsep-konsep dasar seperti RDF, OWL, ontologi, SparkQL, dan seterusnya ini. Oke, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semua materi ini, dan pada akhirnya kita akan mampu untuk membangun suatu aplikasi yang bermanfaat, yang berbasis semantik web. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.